uh, core yang ingin dicapai dengan podcast ini apa sih? Saya membaca CV Anda. Anda punya latar belakang dan minat kuat untuk diplomasi hubungan internasional. Tapi sebetulnya apa tujuan yang ingin dicapai dengan penyelenggaraan podcast Anda ini? Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih nih pada Duta Besar RI di Manila, uh, His Excellency yang juga Letjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo. Nah, pertama sekali nih Pak Dubes, saya mau bertanya tentang apa nih rencana Pak Dubes sebagai Duta Besar RI baru di Filipina untuk kedepannya agar hubungan kita secara bilateral dengan Filipina itu menjadi lebih hangat dan lebih dekat. Iya, uh, sebetulnya juga program-program itu kan sudah ada ya, sudah in place dan semua sudah dalam rangka pencapaian tujuan yang dikatakan tadi, menjadikan hubungan lebih dekat, lebih akrab. Tetapi yang penting adalah dalam rangka pencapaian kepentingan nasional Indonesia. Dilihat dari sisi perspektif KBRI dan Duta Besar Indonesia yang ada di Manila. Pada dasarnya memang dia merupakan kelanjutan dari program-program yang sudah ada, dan itu terdiri dari misalnya tentu untuk kepentingan Indonesia kita bisa kelompokkan ataupun bisa bayangkan kepentingan nasional dalam bidang pertama-tama adalah dalam bidang ekonomi. Ya. Dalam bidang ekonomi itu sekarang surplus perdagangan itu ada pada pihak Indonesia, ada angkanya di sini. Kemudian hal itu kalau dibiarkan dan akan terus bergerak untuk semakin menguntungkan Indonesia, juga akan terjadi ketimpangan yang mengakibatkan hubungan yang tidak sehat antara Filipina dengan Indonesia. Untuk itu pun juga kita harus mencari cara-cara yang bisa diterima oleh kedua pihak agar neraca perdagangan itu bisa berjalan seimbang. Pemerintah Filipina dalam hal ini bukan saja untuk Indonesia, tetapi juga untuk uh, uh, untuk hubungan ekonomi dengan semua negara itu menerapkan kebijakan untuk memberikan keseimbangan dalam neraca perdagangan. Dalam hal ini memang pemerintah Filipina sudah melaksanakan saya lihat di sini untuk safeguarding ya, safeguarding dari kepentingan Filipina itu yang itu merugikan Indonesia, ya, meningkatkan pajak untuk produk-produk tertentu. Gitu. Nah, kita akan mencari jalan bahwa jalan keluar untuk penyeimbangan neraca perdagangan ini bukan dengan cara yang dilihat sepihak dari perspektif pemerintahan atau kepentingan Filipina saja, tetapi kedua belah pihak. Misalnya, kalau saat sekarang ini banyak sekali memang barang-barang yang mengalir dari Indonesia ke Filipina, dari Filipina itu dilihat sebagai impor, maka tentunya kita akan mencari keseimbangan bagaimana juga Filipina itu bisa memperbesar volume perdagangan atau ekonomi dari Filipina ke Indonesia tanpa harus misalnya meletakkan kebijakan-kebijakan peraturan yang restriktif terhadap impor-impor dari sisi Filipina yang didatangkan dari Indonesia. Itu dalam bidang ekonomi. Kemudian
dalam bidang sosial budaya, karena di sini termasuk di dalamnya adalah perlindungan warga negara. Ini merupakan memang sebuah fungsi atau bidang yang cukup menempatkan prioritas pada tingkat yang tinggi. Kemarin sudah ada langkah maju dengan bisa terinventarisasi dan pemerintah Indonesia mengeluarkan paspor dan pemerintahan Filipina mengeluarkan visa khusus yang berlaku untuk 5 tahun khusus untuk status-status BIDs itu, dan dari pihak pemerintah Indonesia datang untuk menyerahkan dokumen itu adalah Menkumham. Dan ini belum semuanya, ini masih akan tetap terus untuk dilanjutkan sampai tercapai ya kalau bisa semuanya. Sebetulnya ini bukan migrasi kekinian ya. Di sana itu sudah tinggal penduduk-penduduk namanya juga people of Indonesian descent ya. Ini sudah generasi kedua, ketiga, keempat, bahkan mungkin kelima gitu. Dan ini mempunyai latar belakang historis yang sudah berlangsung sejak lama karena dekatnya hubungan sosial budaya antara Filipina Selatan dengan Indonesia Timur, terutama Sulawesi bagian utara dan kepulauan-kepulauan yang ada di perbatasan. Itu juga perlu kita lanjutkan. Kira-kira nih beberapa tahun ke depan ya, mungkin 10-20 tahun ke depan, jabatan-jabatan penting negara Indonesia ini kan bukan lagi hanya di tangan milenial, tapi sudah di generasi saya ini Pak Dubes, generasi Z. Kira-kira apa sarannya untuk generasi Z dari Indonesia? Itu ya, saya rasa kita pakai logika saja, apa persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas, fungsi atau peran yang seperti dikatakan di masa depan ya. Pertama adalah well equipped dengan pengetahuan. Jangan terpaku terlalu sempit kepada satu bidang tertentu, dan kita ingin berkiprah dalam bidang apa, sehingga persiapan itu bisa dilakukan secara dini dari sekarang. Kemudian juga kita memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang sekarang ini perubahan itu berjalan dengan sangat cepat, dan ini berlaku untuk bidang apapun, untuk bisnis, untuk para diplomat, untuk hubungan internasional, untuk para birokrat. Kemudian penggunaan metode katakanlah metode manajerial ataupun pengambilan keputusan di masa yang akan datang yaitu digital. Saya rasa Anda sudah lebih akrab daripada saya ya. Dari generasi mana? Generasi Z. Apa sekarang? Kalau saya Z. Z. Saya dari generasi kolonial ya. Yang masih terbiasa dengan pembantu manual gitu, di mana generasi Z itu sudah bisa mandiri, self manage, karena alat-alat itu sudah ready for use dalam jangkauan tangan dan pikiran perseorangan. Untuk itu memang kita perlu untuk menguasai teknologi digital ini, dan terutama praktis. Kalau kita pikir semua keputusan, keunggulan itu akan ditentukan oleh keunggulan digital. Nah, kalau kita selalu menjadi follower, bisakah kita pada akhirnya mengungguli mereka? Jadi mungkin tantangannya di situ. Kira-kira dari Pak Dubes ada pertanyaan juga nggak? Iya, sebetulnya core yang ingin dicapai dengan podcast ini apa sih? Saya membaca CV Anda. Anda punya latar belakang dan minat kuat untuk diplomasi hubungan internasional. Tapi sebetulnya apa tujuan yang ingin dicapai?
dengan penyelenggaraan podcast Anda ini. Nah, jadi awal-awalnya podcastnya ini Pak Dubes itu merupakan karena kebetulan saya sekolah di suatu sekolah internasional di Medan. Jadi mereka ada sebuah pelajaran yang namanya CAS, yakni CAS itu CAS ya, Creativity, Activity, and Service. Jadi di pelajaran itu kita harus bisa think out of the box. Jadi bukan pelajaran yang wajib ya, tapi dia mewajibkan kita, menyuruh kita untuk berinteraksi dengan komunitas, melakukan aktivitas-aktivitas yang kita buat sendiri. Jadi ada yang memasak, ada yang membuat talk show dan podcast, ada yang membuat YouTube dengan nge-vlog misalnya. Jadi saya awalnya memilih podcast yang waktu itu adalah waktu saya belajar itu pada saat lagi heboh-hebohnya di Indonesia masalah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi saya akan melihat di sosial media saling caci maki ya, antara pendukung pemerintah dan yang tidak mendukung pemerintah. Jadi saya ingin membuka sebuah platform di mana orang-orangnya bisa berbicara mulai dari pihak-pihaknya, ada yang pihak dari mahasiswanya, ada yang pihak DPR-nya, ada yang pihak polisian untuk mengamankannya. Jadi semua memberikan suaranya. Dan lama-lama saya berpikir daripada dibuat untuk hanya tugas, kita buat secara rutin saja, dan karena kan memang interest dan hobi juga, dan dengan langsung berkomunikasi dengan orang-orang yang expert dan juga experience-nya sangat banyak, itu bisa menjadi inspirasi dan juga ya menambah ilmu, karena kan sama seperti banyak membaca buku juga ini kalau podcast ilmunya. Ya, satu hal tadi disinggung juga dan merupakan hal yang penting adalah pendidikan ya. Karena bertanya tentang generasi masa depan bangsa, maka mau tidak mau kita berbicara tentang pendidikan. Sejauh mana pendidikan kita itu bisa mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan yang dipersyaratkan bagi generasi yang nantinya akan berkiprah di masa depan. Kita mulai dari hari ini, apa yang kita lihat hari ini, betapa tingkatan pendidikan Indonesia masih jauh harus ditingkatkan dibandingkan dengan negara-negara lain. Not even di lingkungan negara ASEAN saja, kita masih tersiok-siok. Dan kenapa pendidikan, seperti tadi Anda katakan, dan asal mula dari gagasan untuk menciptakan podcast ini, dan mungkin metodologi yang Anda alami dalam pendidikan yang Anda sebutkan, adalah membangun critical thinking. Betul. Saya melihat bahwa ya, pertama ada critical thinking itu kita melepas dari sebuah kultur yang sifatnya itu apa ya, kaku ya. Anda mengatakan think out of the box gitu. Untuk itu memang kita perlu juga untuk menurture, memupuk critical thinking. Namun juga di situ kita perlu waspadai batas-batasnya. Dalam pengertian kalau kita secara awam saja ya, orang pintar itu kan, saya selalu pernah mengatakan orang pintar itu menjengkelkan. Ya. Teruskan lagi, orang pintar itu cenderung untuk rebellious. Tetapi orang yang punya kepentingan untuk mengekor, dia merasa tidak perlu pintar, gitu kan? Nah, ini yang jadi korban tetap masyarakat, gitu ya. Nah, jadi tantangan kita adalah bagaimana untuk menciptakan orang-orang pintar, tetapi menjadi warga negara yang baik, yang bisa juga melihat bahwa kita hidup bersama dengan berbagai perbedaan. Bagaimana kita bisa meletakkan meletakkan common denominator antara perbedaan-perbedaan ini melalui metode. Metode apa yang kita miliki? Metode rujukan sebetulnya ada, yaitu peraturan perundang-undangan. Tapi kita lihat sekarang betapa banyak dari elemen-elemen masyarakat itu yang juga merasa dirinya tidak perlu untuk mengikuti peraturan perundang-undangan kalau dia sudah terobsesi oleh kepentingan dan tujuan dia.